Semuanya turunin dulu tangannya. Satu, satu, satu. Oke, boleh yang paling ujung? Paling ujung ya Ibu. Boleh maju? Ya. Waduh, oke nggak apa-apa, maju sweet. Sweet, nanti siapa yang menang? Sweet, siapa yang menang boleh nanya. Udahlah, ayo, Bu, majuin aja dua-duanya gantian. Majuin deh boleh dua-duanya. Cepet-cepetan tapi ya. Cepet-cepetan ya, jalan menuju Roma. Oke, kita mulai 1 menit ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, mungkin saya berbeda dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Saya seorang psikolog klinis. Kemarin tadi saya dengar juga ada yang psikolog, semoga saya mewakili suara mereka. Kemarin pun pas daftar psikolog klinis nggak ada di opsinya Pak, jadi saya milih others, psikolog klinis. Tapi kami punya surat tanda register praktik. Jadi yang saya ingin tanyakan kembali adalah bagaimana sih aspirasi kita sebagai psikolog klinis nih Pak melakukan pelayanan kesehatan mental. Jadi mungkin itu masih menjadi pertanyaan teman kami bagaimana pelayanan itu merata di seluruh Indonesia. Kalau mungkin saya dari Jogja, saya di puskesmas itu sudah ada psikolog pelayanan tersebut. Di Jakarta pun sudah ada. Tapi bagaimana pelayanan kesehatan mental itu bisa meluas dan merata. Salah satunya adalah dari adanya pengadaan puskesmas. Apakah itu akan jadi konsentrasi khusus juga terkait pelayanan kesehatan mental. Apalagi kalau sekarang datang ke psikolog itu bilangnya mahal gitu Pak. Dan itu sangat berkaitan dengan kebijakan bagaimana pemerintah juga mengatur hal tersebut begitu. Bapak dulu boleh merespon Pak. Oh langsung, oke. Baik. Bismillah, Masya Allah Pak, ketemu Pak Anies, Masya Allah. Jadi saya sedikit cerita dapat salam dari anak saya Pak. Karena tadi pagi saya izin nggak ngajar dia karena anak saya homeschooling. Malah dia bilang, harus ikut, harus ketemu Pak Anies. Masya Allah, Alhamdulillah ketemu. Perkenalkan Pak, saya Bidan Amel. Profesi saya bidan, sebelumnya saya mau mengucap salam hormat dulu dengan Ibu Emi, Masya Allah itu Ketua IBI periode terdahulu. Sebenarnya alhamdulillah banget nih kayak Allah jodohkan kenapa dengan psikolog. Karena saya concern sekali, alhamdulillah saya saat ini diamanahi Allah punya klinik bercenter di Jakarta Pak, namanya Klinik Cikal Mulia. Dan kami sangat berfokus kepada mental health pada ibu-ibu hamil dan bersalin. Yang kalau tadi saya sempat berpikir ketika Pak Anies ditanyakan tentang case stunting, terus saya bilang sama tim saya datang berdua di sini, kalau Pak Anies nggak nyinggung stunting tuh dari ibu hamil, saya pulang aja, saya bilang gitu. Masya Allah, alhamdulillah Pak Anies memperhatikan itu ternyata dari ibu hamil. Yang saya tanyakan adalah, Pak, mungkin tidak terlihat seperti gunung es, tapi ternyata perempuan itu Pak ketika mengalami proses hamil dan bersalin itu harus sangat diperhatikan secara yang kebanyakan orang vitaminnya gimana dan yang lain-lain, tapi mental health-nya tidak diperhatikan. Betul, mental health-nya tidak diperhatikan. Betul, tapi di sini Pak yang saya ingin konsentrasikan adalah ketika saya meyakini ketika ibu itu mendapat pelayanan dari hamil bersalin dengan diperhatikan secara mental health-nya, ibu itu adalah penggerak, sebagaimana Bu Ferry tadi pagi bilang di motivasi pagi leadership, ibu itu penggerak. Saya juga meyakini itu. Ibu. Jadi menurut saya salah satunya Pak banyak sekali abuse di rumah sakit yang dirasakan pada ibu saat bersalin, termasuk tidak diberikan pilihan-pilihan yang menunaikan hak-hak perempuannya gitu. Nah kira-kira apa untuk kebijakan kedepannya Pak Anies untuk mengontrol itu agar ibu-ibu layak mendapatkan hak yang secara mental juga diperhatikan dan dipenuhi gitu Pak. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, Ibu Husna dan Ibu Amel, terima kasih. Ini mereka berdua ngacung, mereka berdua dipilih random, ternyata sama ininya tentang kesehatan mental ya. Tuhan memang bekerja dengan cara yang misterius ya. Nah, saya cerita sedikit, alhamdulillah istri saya tercinta adalah seorang psikolog. Jadi saya ada psikologi daily, ada treatment daily, gitu, memastikan aman gitu. Jadi saya bersyukur sekali didampingi oleh istri tercinta seorang psikolog yang bisa membantu membuat saya pun merasakan tenang,
nyaman, dan beruntung betul. Jadi para suami dari psikolog, selamat ya, Anda beruntung punya istri psikolog. Bagi yang belum punya istri dan belum punya suami, ya, ini satu pengalaman empirik aja nih. Nah, terus terkait dengan yang disampaikan Ibu Husna tadi, betul, kami di Jakarta sudah memulai ada kesehatan mental di puskesmas. Bahkan ada aplikasi untuk melakukan self assessment atas kondisi kejiwaan untuk mendeteksi apakah ada tanda-tanda awal yang memerlukan pelayanan atau bantuan. Nah, ini memang kadang-kadang yang merasakan problem psikologis, kesehatan mental tidak selalu nyaman untuk bercerita kepada lingkungan. Dan ada beban seakan-akan kalau ada masalah psikologis itu seperti sesuatu yang aib, memalukan. Padahal ini tuh saya pernah katakan begini, kalau ada seseorang dideteksi punya kelainan di ginjalnya, dia tidak punya beban psikologis untuk ketemu dokter, untuk ketemu orang tua bilang ada masalah di ginjal saya. Sebetulnya sama, kalau ada orang punya masalah di dalam kondisi psikologinya, itu ya seperti ada masalah di organ tubuh aja, rileks aja. Kan itu problem di ginjal bukan sesuatu yang orangnya itu berbuat sesuatu secara sadar, tapi muncul problem. Nah, pandangan itu menurut saya harus ditumbuhkan di keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Sehingga kalau ada anggota keluarga memiliki problem psikologis, itu lingkungan pun tidak menghukum. Kalau ada orang sakit ginjal kan nggak dihukum oleh lingkungannya, tapi orang menjadi peduli, diperhatikan makannya, diperhatikan istirahatnya, diperhatikan obatnya, itu kan menunjukkan peduli. Nah, kalau ada problemnya psikologis, lingkungan juga harus begitu, sehingga dia terbantukan dan itu membutuhkan pemahaman di tingkat keluarga. Yang kedua, fasilitas. Kami berkeinginan agar fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan mental itu ada di puskesmas-puskesmas di seluruh Indonesia. Kita berkeinginan itu. Mengerjakannya nggak bisa langsung, itu mengerjakannya mungkin gradual. Gradual itu artinya apa? Misalnya nih, kami di Jakarta kemarin kalau tidak salah mulainya awalnya 23 puskesmas. 23 puskesmas itu ditempatkan di tempat yang dekat dengan puskesmas-puskesmas lain. Sehingga kalau ada yang datang bisa langsung dirujuk ke puskesmas terdekat. Karena kita tidak mungkin langsung mengirimkan pada 267 puskesmas, kelurahan di Jakarta. Tapi dengan cara 23 ditetapkan, lalu di tempat-tempat lain itu merujuk. Dengan cara begitu maka tetap tertangani, tapi mulainya dengan 23. Dengan gradual begitu saya rasa kita bisa menjangkau semuanya. Begitu juga dengan ibu hamil yang sama-sama juga membutuhkan. Jadi mungkin bagian dari persiapan menuju persalinan itu adalah konsultasi kesehatan mental. Supaya ibu dan calon ibu itu siap untuk menjalani prosesnya. Ya gitu ya. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya.